Hai guys, ketemu lagi bareng gue Reza di channel BinS Movie Room, a place where you can find a good movie. Please stay safe ya during this pandemic. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang lahir di planet Mars. Dia harus pergi ke bumi untuk menemukan ayahnya sekaligus mendapatkan cintanya. The Space Between Us ini dibintangi oleh Gary Oldman sebagai Nathaniel Shepard, Asa Butterfield sebagai Gardner Elliot, Britt Robertson sebagai Tulsa, dan Janet Montgomery sebagai Sarah Elliot. Tanpa banyak kata, yuk kita masuk. Nathaniel Shepard adalah seorang miliarder sekaligus CEO Genesis, sebuah badan antariksa yang bernaung di bawah NASA, dan akan meluncurkan sebuah misi pertama kalinya untuk menjelajahi planet Mars. Dia memperkenalkan 6 astronot yang akan melakukan perjalanan ke planet Mars. Salah satunya adalah Sarah Elliot sebagai kepala astronot. Dialah yang akan memimpin perjalanan perdana pada misi itu. Courage is fear that has said its prayers. Selama perjalanan menuju planet Mars, astronot Sarah Elliot sedang hamil. Para ilmuwan di NASA menyarankan bahwa misi harus dihentikan. Tidak mungkin bagi seorang astronot yang sedang hamil bisa berhasil menjalankan misi tersebut. Ketika wahana antariksanya mendarat di planet Mars, dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Gardner Elliot. Medan yang berat dan kondisi lingkungan sekitar Mars yang tak bersahabat membuat Sarah mengalami kejang-kejang berkepanjangan atau eklamsia yang akhirnya merenggut nyawanya. Sementara ayah Gardner masih belum diketahui. Nathaniel merahasiakan keberadaan Gardner di Mars. Dia memutuskan tidak akan membawa Gardner secepatnya karena dia takut dengan perbedaan lingkungan yang sangat ekstrim antara bumi dan Mars. Dia tumbuh menjadi remaja yang tampan dan pintar. Dia mencoba untuk meretas robot bernama Centaur yang merupakan sahabat, guru, sekaligus teman sekamarnya. Dia berusaha untuk mendapatkan akses ke barang-barang pribadi milik ibunya yang telah meninggal. Dia menemukan sebuah cincin dan flash disk berisi sebuah video di mana Sarah dan seorang pria sedang berada di rumah di tepi pantai di bumi. Gardner yakin bahwa pria itu adalah ayahnya. Dia memutuskan untuk mencari dan menemukannya. Pada sebuah ruang obrolan di internet, dia bertemu Tulsa, seorang gadis jalanan yang cerdas dari Colorado yang tinggal di panti asuhan. Gardner mengatakan kepada Tulsa bahwa dia tinggal di sebuah penthouse di Park Avenue. Dia tidak bisa keluar untuk menemuinya karena menderita osteogenesis imperfecta akibat kelainan genetik. Suatu senja di Mars, Gardner pergi keluar sendiri tanpa ada yang mengawalnya. Dia mengunjungi makam ibunya. Bosan dengan kehidupannya di Mars, dia melampiaskan emosinya dengan mengendarai rovernya berkecepatan tinggi, lalu terbalik dan hampir mencelakainya. Beruntung Kendra datang dan menyelamatkannya. Kendra melakukan panggilan video kepada Nathaniel dan Direktur Genesis, Tom Chen. Kendra mengatakan bahwa Gardner memiliki IQ yang sangat cerdas, dan dia menginginkan supaya Gardner diizinkan untuk pergi ke bumi.
Namun, Nathaniel menolak dengan alasan bahwa Gardner harus menjalani operasi beresiko dahulu untuk meningkatkan kepadatan tulangnya dan berlatih keras agar bisa beradaptasi dengan tekanan atmosfer dan juga lingkungan di bumi. Lalu, Gardner menjalani prosedur operasi dan pelatihan guna memenuhi keinginannya ke bumi dan pastinya menemui Tulsa. Ketika mereka sampai di bumi, Nathaniel sangat marah kepada Tom yang merahasiakan pelatihan prosedural Gardner. Lalu Gardner dikarantina di NASA untuk menjalani serangkaian tes medis agar bisa melihat seberapa bugar dan sehatnya dia dalam menghadapi lingkungan barunya di bumi. Hasil tes menunjukkan bahwa Gardner tidak bisa hidup dan bertahan di bumi terlalu lama. Lalu dia melarikan diri dan mencari Tulsa. Gardner memakai baju dan sepatu salah satu pegawai NASA. He changed. Okay guys, check the loading dock. Dia pun naik bus menuju Colorado untuk menemui dan meminta tolong kepada Tulsa agar membantunya untuk mencari dan menemukan ayahnya. Nathaniel dan Kendra terus mencari Gardner. Kendra mengatakan kepada Nathaniel bahwa Gardner mempunyai seorang teman gadis di bumi bernama Tulsa. Gardner tiba di kampus Tulsa. Dia akhirnya bertemu dengannya. Namun, bukan sambutan hangat yang diterimanya, melainkan tamparan dari Tulsa karena merasa kecewa dengannya. Completely set me off. You didn't return any of my messages. I told you I was taking a trip. Tulsa kembali menggerutu dan bertanya, apakah perjalanan itu harus memakan waktu sampai 7 bulan? Gardner tidak bisa menjelaskannya secara spesifik, karena Tulsa pasti tidak langsung percaya begitu saja. Ketika Tulsa sedang berada di dalam kelas, tiba-tiba Gardner masuk dan bergabung. Dia pun bertingkah aneh dan lucu yang membuat seisi kelas tertawa. Hal ini membuat Tulsa kesal. Dia merasa bahwa Gardner tidak serius dan sedang mempermainkannya. Lalu Gardner menunjukkan foto ibu dan pria yang dibawanya. Sementara itu, Nathaniel dan Kendra berhasil menemukan di mana Gardner dan Tulsa tinggal. Namun, Gardner tak menghiraukannya. Dia melarikan diri. Namun, Tulsa muncul mengendarai kapal penyiram ladang dan menyuruh Gardner untuk naik bersamanya. Dalam pelariannya itu, tiba-tiba kapal tersebut kehabisan bahan bakar. Kapal tersebut terus melaju tak terkendali menuju sebuah gudang, lalu meledak. Tetapi sebelumnya Tulsa dan Gardner telah melompat dan menyelamatkan diri. Nathaniel dan Kendra menduga bahwa mereka telah tewas dalam ledakan itu. Tim NASA pun datang untuk menyelidikinya. Namun mereka tidak menemukan mayat di dalam puing-puing ledakan tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa Gardner dan Tulsa berhasil menyelamatkan diri dan pergi. Gardner dan Tulsa mencari sebuah mobil di bengkel dengan berpura-pura bahwa mereka adalah pemilik mobil itu. Mereka pun lalu pergi mengendarai mobil tersebut untuk mencari ayah Gardner. Mereka singgah di sebuah restoran, lalu menggunakan tablet milik seseorang yang sedang ke toilet. Mereka mengetahui di mana lokasi pria yang ada di dalam video ibunya tersebut. Pria itu adalah Shaman Neka. Di tempat lain, Nathaniel dan Kendra menyadari bahwa troponin yang ada di dalam tubuh Gardner mengalami peningkatan. Ini berbahaya dan bisa menyebabkan pembengkakan pada hatinya. Dia harus segera dikembalikan ke Mars jika ingin bertahan hidup. Dalam perjalanannya, mereka bermalam dengan mendirikan kemah. Tulsa memutar lagu romantis dari tape mobil.
Untuk pertama kalinya, Gardner mencium seorang gadis, yaitu Tulsa. Mereka pun menghabiskan malam bersama. Saat mereka bertemu Shaman Neka, mereka bertanya apakah pernah menikahkan orang tua dari Gardner. Neka mencari berkas dan menemukan sebuah resi pembayaran pernikahan itu. Lalu Tulsa menggunakan komputernya untuk mencari lokasi rumah tepi pantai yang ada di dalam resi tersebut. Akhirnya mereka menemukan di mana lokasi rumah itu. Tapi tiba-tiba hidung Gardner berdarah dan dia menyembunyikannya dari Tulsa. Dalam perjalanannya, mereka singgah di Las Vegas untuk sedikit bersenang-senang dan melepas kepenatan. Lalu tiba-tiba Gardner pingsan akibat kelelahan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil pemindaian sinar X menunjukkan adanya tabung karbon di tulang Gardner. Hal inilah yang akhirnya membuat Tulsa percaya mengenai asal-usul Gardner yang memang dari planet Mars. Gardner menyadari bahwa dirinya tidak bisa berlama-lama lagi di bumi karena kondisinya yang semakin lemah. Dia ingin bertemu ayahnya sebelum meninggal. Tulsa membantunya untuk kabur dari rumah sakit, lalu mereka pergi ke rumah pantai tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan pria yang ada dalam video milik ibunya. Ternyata pria tersebut adalah saudara dari Sarah. Sarah Elliott was my sister. Gardner mengira bahwa semua ini adalah bohong. Lalu dia berlari ke laut dan memberitahu Tulsa bahwa disinilah dia ingin mati bersama dengan ibunya. See you in the funny papers. Nathaniel dan Kendra datang tepat waktu untuk menyelamatkan Gardner dengan melakukan CPR. Ketika sadar, Gardner bertanya tentang Sarah kepada Nathaniel. Nathaniel menjawab bahwa dia sangat mencintainya. Hal itu membuat Gardner sadar bahwa Nathaniel adalah ayah kandungnya yang dicari selama ini. You're my father. Yes. Nathaniel, Kendra, dan Tulsa bergegas menuju sebuah fasilitas di NASA untuk peluncuran roket, di mana mereka akan meluncur ke orbit dengan harapan dapat menstabilkan kondisi Gardner. Lalu Nathaniel mengambil alih kendali pesawat untuk terbang lebih tinggi sampai ke stratosfer atau lapisan terluar bumi. Mereka pun berada di titik nol gravitasi dan akhirnya Gardner sadar bangun dari komanya. Lalu Gardner bersiap naik pesawat ulang-alik bersama Nathaniel ayahnya untuk kembali ke planet Mars. Namun sebelumnya dia mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosional kepada Kendra, ibu angkatnya, dan Tulsa. Kendra memutuskan untuk pensiun dari NASA, lalu dia meminta Tulsa untuk tinggal bersamanya. Tulsa bertekad untuk bergabung ke NASA dan bertemu kembali dengan Gardner. Oke guys, demikian review film The Space Between Us ini. Sebuah film fiksi ilmiah yang sangat menyentuh sekaligus romantis. Salut dengan perjuangan Gardner Elliott dalam mencari ayahnya sekaligus menemukan cintanya. Alright then, please like, share, and subscribe this channel supaya gue lebih semangat lagi dalam mereview film-film bagus ke depannya. I'm Reza signing off, see you next time, and bye now.